instansi publik yang dimana akan menjelaskan soal kasus tentang kanjuruhan nih teman-teman. Nah sebelum itu kami akan memperkenalkan diri lebih dahulu. Saya Bunga Fria Putri NIM 084 dan rekan saya Siva Siti Kelima Arianti dengan NIM 068. Saya Indah Permatasari dengan NIM 063. Saya Muhammad Sandi Rufianto dengan NIM 099. Saya Lelatul Mafiro dengan NIM 053. Selamat menonton ya teman-teman. Jadi nanti ini videonya bisa kalian teman-teman buat referensi ataupun pengetahuan yang lebih luas buat teman-teman semuanya. Selamat menonton. Oke, ngomong-ngomong tentang intimidasi instansi publik, kira-kira kelompok kita akan ngebahas apa nih teman-teman? Nah tadi kan udah sempet aku spoiler nih ya di awal bahwasannya kita bakal ngejelasin tentang kasus kanjuruhan yang dulu sempat viral ya teman-teman, bahkan sampai memakan korban yang sangat-sangat banyak nih. Iya, tahu-tahu ingat. Iya kan, ingat kan? Dan di situ pastinya benar-benar sempat menggemarkan Jawa Timur, terutamanya di Kota Malang. Oke. Mungkin dari teman-teman nih apa sih mungkin bisa dijelasin kronologi secara detailnya gimana tentang kanjuruhan? Oke, mungkin kronologinya itu terjadinya itu di Stadion Kanjuruhan Malang ya tentunya. Terjadi pasca pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Kejadian tersebut terjadi di hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022, 2 tahun yang lalu ya berarti teman-teman. Iya. Lalu insiden tersebut juga terjadi yang menyebabkan korban meninggal dunia itu lebih dari 100 orang. Wah, sangat-sangat makan korban ya. Pastinya sampai-sampai gempar di seluruh Jawa Timur. Iya betul sekali. Nah, tragedi tersebut terjadi itu karena disebabkan Arema FC itu kalah 2-3 dengan Persebaya Surabaya. Jadi supporter itu merasa kecewa dengan timnya yang kalah, lalu mereka turun ke lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk melampiaskan kekecewaannya tersebut. Selain itu juga tim keamanan itu sudah mencoba melakukan upaya pencegahan dan pengalihan supaya supporter itu tidak masuk ke dalam lapangan. Namun namanya supporter yang kian banyak seperti itu ya di stadion tersebut, supporter itu kian anarkis hingga menyebabkan polisi menembakkan gas air mata. Saking anarkisnya dan merusak fasilitas yang ada di sana seperti itu. Iya, apalagi kan bisa didengar lewat berita ya teman-teman bahwasannya kanjuruhan itu sangat-sangat istilahnya penonton Arema FC ini merasa bahwasannya itu tuh lingkungannya di Malang, tapi kok dia nggak sampai bisa menang dari lingkungannya gitu loh, malah Persebaya dari Surabaya ini yang menang. Nah dari situ tuh mereka merasa mungkin dari beberapa sempat saya baca berita sedikit pengetahuan saya bahwasannya di kanjuruhan tersebut beberapa masyarakat itu berpendapat kalau memang itu hanya kalahkan wasit ataupun dari peraturan wasit yang gak sesuai gitu. Jadi mereka tuh merasa kayak wah ini gak sesuai apa yang aku harapin, ini gak sesuai apa yang kita ekspektasikan, dan akhirnya kalah padahal cuman selisih 1 skor aja. Dan bagi mereka itu sebuah mungkin bagi mereka sebuah apa ya kurang baik karena mereka yang jadi tuan rumahnya Ya, gitu. ataupun merasa kurang puas juga dengan hasilnya. Benar gitu. Karena kan balik lagi tim kesayangan ya. Iya, benar. Apalagi mereka tuan rumah juga. Betul. Tuan rumah malah kalah. Iya betul. Nah mungkin bisa dijelasin dari teman-teman sekalian apa sih penyebab dari tragedi ini gitu? Apa sampai bisa menimbulkan sampai hingga 100 korban yang meninggal dunia itu? Insiden ini terjadi setelah pertandingan Arema versus Persebaya, di mana Persebaya meraih kemenangan, lalu kekecewaan dan kemarahan supporter Arema akhirnya memicu kerusuhan di stadion. Aparat keamanan pun berusaha meredam situasi dengan menembakkan gas air mata. Sayangnya tindakan ini justru memperparah keadaan, menyebabkan kepanikan besar di antara penonton yang berusaha keluar dari stadion yang kapasitasnya sangat terbatas. Banyak korban meninggal akibat sesak napas atau terinjak-injak saat berdesakan menuju pintu keluar. Pintu keluar itu terlalu sempit untuk menampung massa dengan jumlah yang sangat besar. Lalu selain itu, tata kelola dan prosedur keamanan di Stadion Kanjuruhan juga dinilai kurang memadai dalam menangani situasi darurat yang membuat tragedi ini semakin tak terkendali. Oh gitu, jadi akibat anarkisnya mereka hingga turun ke lapangan dan
stadion itu kan termasuk nggak begitu besar ya teman-teman, tapi dengan massa yang sangat-sangat banyak hingga sempit lah istilahnya ya. Terus betul, terus sempet ingat nggak sih kalau apa di berita itu bahwasannya di beberapa pintu itu ada yang mengunci. Ditutup. Nah, Iya. iya kan? Iya. Nah, ditutup. Nah, itu teman-teman yang jadi tanda tanya sekarang, dan ngebuat para masyarakat itu berpendapat bahwasannya itu ulah dari instansi publik ataupun bisa disebut aparat juga, dan yang mengelola pada saat event tersebut. Padahal hingga saat ini masih rancu ya buat siapa sih yang mengunci dari beberapa pintu itu tadi gitu. Antara memang itu pintu dipergunakan untuk tidak biar apa ya, biar satu pintu atau gimana, itu nanti bakal kita diskusi di sini teman-teman. Oke, mungkin bisa langsung aja di dampaknya dari tragedi Kanjuruhan tersebut. Nah, dari adanya tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat, terutama di dunia sepak bola. Insiden ini mengakibatkan banyak kehilangan nyawa dan duka mendalam bagi keluarga korban serta komunitas supporter. Dan adanya tragedi ini mendorong peninjauan protokol keamanan di stadion dan penerapan standar keselamatan yang lebih ketat serta perubahan kebijakan terkait pengaturan kerumunan dan penggunaan kekuatan oleh aparat. Dan selain itu teman-teman, banyak orang yang mengalami trauma emosional dan membutuhkan dukungan psikologis. Di tengah kesedihannya, tragedi ini juga menumbuhkan solidaritas di antara supporter dan masyarakat, menunjukkan adanya kekuatan dan komunitas dalam menghadapi masa kesulitan. Oh, jadi bisa dilihat ada dampak positif maupun buruknya ya. Iya. Dampak positifnya, jadi para pesporter maupun masyarakat setempat itu lebih erat lagi buat ngulik masalah itu karena siapa, penyebabnya itu sebenarnya tuh karena siapa dan lain-lain gitu. Dan dampak buruknya, beberapa masyarakat harus ke psikologi karena trauma yang sangat-sangat melekat di dirinya, dan beberapa keluarga yang kehilangan orang tuanya maupun saudaranya, orang-orang tersayangnya seperti itu. Nah, terus dari tragedi Kanjuruhan ini kita bisa lihat ya teman-teman bahwasannya memang kita tuh tidak apa ya, harus bisa mengontrol emosi kita meskipun memang tidak sesuai ekspektasi. Nah, dan jangan kayak seakan-akan memang ini kita diamankan oleh aparat, diamankan oleh instansi publik untuk tidak anarkis pada saat Kanjuruhan tersebut. Nah, tapi dari masalah ini tuh juga kita tidak bisa menyimpulkan bahwasannya dari si Kanjuruhan ini tadi karena instansi publik yang berulah gitu. Tapi masyarakat pada saat itu melihat dampaknya, melihat penyebabnya, itu langsung menyimpulkan kalau memang ini dari aparat maupun instansi publik yang berulah, karena mulai dari pintu yang beredar, berita-berita yang beredar, pintu yang tertutup, hingga sampailah polisi menembakkan gas air mata, sampai ada beberapa yang sampai terinjak-injak. Nah, langsung aja nih, apa sih menurut kita upaya yang bisa dilakukan agar masyarakat mungkin nggak terlalu mengintimidasi dari instansi publik kita gitu? Oke, salah satu upaya untuk mencegah agar tidak terjadi lagi insiden sama seperti Kanjuruhan ya. Yang pertama tentunya yaitu perbaikan sarpras, karena memang kan kapasitas stadion Kanjuruhan yang notabene, mohon maaf ya, mungkin sedikit sempit dengan menampung sekian banyak penonton. Biasanya kan tidak apa ya, ketika keluar nggak kondusif ya, seperti itu. Kemudian dengan adanya peningkatan keamanan ini perlu, karena memang dengan adanya keamanan itu kan untuk mengelola keributan itu agar tidak terjadi lagi gitu loh. Terus adanya penggunaan teknologi CCTV. Oh iya, Oh betul, iya, betul. benar. Jadi tahu ya. Siapa saja yang mungkin berulah atau Iya, membuat betul. keonaran agar enggak Rancu lah, simpang siur, betul, biar betul. bisa jadi bukti lah kalau memang ada tindak kejahatan. Kemudian regulasi dan penegakan hukum ini karena penting sekali, karena memang berkaitan dengan dengan regulasi tentang keamanan stadion, ya, keamanan stadion, dan mungkin dengan regulasi yang
ditetapkan dan juga penegakan hukum yang baik, nah maka kan nantinya akan timbul rasa rasa peduli dan juga patuh agar Terhadap tidak regulasi yang kita patuh dan agar tidak terjadi kejadian yang serupa. Kemudian kolaborasi antara pihak berwenang. Nah ini sangat penting karena kolaborasi antara penegak hukum dengan masyarakat itu sangat penting, terutama dengan penyelenggara olahraga, event, kemudian juga aparatur negara, karena untuk memastikan bagaimana upaya langkah-langkah itu sudah sesuai dengan SOP yang tidak. Betul. Terus ada pengembangan protokoler darurat. Ini sangat penting juga karena membuat dan juga melatih protokol darurat itu yang jelas dan struktur itu untuk menghadapi situasi yang yang darurat yang mungkin tidak kita inginkan ya, betul. terjadi itu agar Luar bisa ekspektasi kita lah. agar bisa diminimalisir lah seperti itu. Ini itu saja. Ya, tetap bisa dilihat dari teman-teman bahwasanya kita tadi udah tahu kronologinya gimana dan kanjuran itu seperti apa. Nah, dari menurut kesimpulan dari saya, kanjuran ini peristiwa yang sangat-sangat gempar di Jawa Timur karena menurut masyarakat ini karena ulah instansi publik tersebut ya. Mungkin dari beberapa yang sudah dijelaskan teman-teman, dari mulai ada pintu yang ditutup, terus ada dari masyarakat bahwasanya wasit yang mengelola skornya dan lain-lain, lalu dengan surprise-nya tidak memenuhi. Dari situ kita bisa lihat bahwasanya masyarakat ini masih kurang percaya sama instansi publik. Padahal bisa dilihat dari sisi baiknya, di sini aparat dan instansi publik pun sangat-sangat Padahal kan sebagai pengayom harus. iya betul, menjaga juga. Kenapa? Kenapa adanya gas air mata ditembakkan? Karena biar mereka stop buat anarkis gitu kan. Ya jangan jangan menimbulkan kekacauan, kan itu justru malah membuat Iya sih, benar sih. takut dan tidak kaget kan malah. Iya, Malah betul. kalau ditembak gas air mata otomatis kan mesti kabur. Iya. Akan gimana caranya aku nggak bisa terkena Iya, gas air mata Iya, gitu. iya, betul. Buat keluar, keluar. ya keluar. Tapi ternyata Dengan pintu yang Iya. hanya satu, kemudian Iya, hanya satu. dengan masa yang banyak bergelombol nggak bisa masuk dan nggak bisa keluar. Betul, apalagi kan di sana permasyarakat ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, memang tembakan gas air mata itu bisa dilihat sisi baiknya dan sisi buruknya. Tapi yang benar kata Sandi tadi, kalau dalam masa yang sangat banyak lalu ditembakkan gas air mata dan tidak ada istilahnya pintu keluar yang cuma satu, dan penegak hukum pun nggak adanya yang sebagai penenang lah istilahnya, kayak oh iya sebagai di sini ataupun PMR lah istilahnya kan, bisa kayak sebelah sini ataupun ada yang anak kecil bawa anak kecil itu loh, sangat-sangat bisa membuat kayak itu pun dampaknya pasti instansi publik jadi jelek di mata masyarakat Ya, gitu. itu kan termasuk salah satu kalau dibilang gerakan representasi represif ya, represif dari aparat negara, karena kan bertindak tidak sesuai dengan SOP kan, menembak gas air mata kemudian menutup pintu ya, kan ya itu kan termasuk pelanggaran pelanggaran aturan lah istilahnya. Nah tapi sampai sekarang dari berita-berita sampai sekarang teman-teman buat soal yang menutup itu pun masih belum siapa terkuat yang dan menutup. itu siapa, dan itu membuat adanya intimidasi di instansi publik sampai sekarang. Ya. Dampaknya bisa datang sampai sekarang. Jadi masyarakat nggak percaya kalau ada event di sana, masyarakat udah trauma sama kanjuruhan, dan sampai halnya di situ dampaknya juga banyak di sepak bola. Bahkan kan sampai dikenang ya. Iya. Setiap Satu peristiwa Oktober selalu ada kayak Farman Bunga. Ada. pray for kanjuruhan dan lain-lain gitu. Dari situ bisa kita simpulkan di sini intimidasi dari instansi publik pun ada dari kasus ini. Dari mulai kita belum tahu siapa yang menyebabkan
pintu tersebut dikunci hingga instansi publik mendapatkan hal-hal terintimidasi, padahal mungkin dari instansi publik berpendapat untuk mengamankan masyarakatnya, tetapi pada faktanya hingga sampai pada beberapa korban yang mencapai angka ratusan. Nah, itu kan apa ya? Dari keamanan aja sih. Dengan dari keamanan, tetapi justru malah menggebuk, ada yang gotos sana sini. Iya betul, malah melukai satu sama Ya, lain. Nah, kan justru kan tidak apa ya, tidak ada moral lah, tidak punya etika lah. Masa iya sih? betul. Kamu itu digaji rakyat, kamu itu sebagai aparat negara. Masa iya rakyat ini malah kamu intimidasi? Dari beberapa sikap beberapa aparatur negara, oknum lah istilahnya ya, oknum beberapa aparatur negara yang membuat instansi publik ini mendapatkan dampak buruk. Ya justru malah marwahnya malah Jeleknya ke instansi iya, publik, malah- betul, Sekali. yang nggak sesuai dengan etika, karena dampak buruknya sangat-sangat terjadi di instansi publik sampai sekarang. Bagaimana ya? Karena korbannya 100 lebih, bahkan 139 kalau tidak salah itu. Itu nyawa loh, bayangin aja teman-teman. Bisa hilang dalam seketika. Padahal awalnya cuma pamit, aku nonton bola ya, Iya. aku butuh ini ya, tapi ternyata Ada tragedi Iya. ini tiba-tiba. bahkan kan sempat diserot dengan FIFA. Gitu. Salah satu tragedi yang menelan korban jiwa yang banyak. Iya. iya betul, Cukup menyedihkan cukup berita. menyedihkan, sangat-sangat tragedi Kanjuruhan ini teman-teman. Jadi yang bisa kita sampaikan bahwasannya adanya kasus tersebut ini membuat instansi publik yang masih sekarang masih belum 100% full bersih marwahnya, karena beberapa masih rancu itu tadi. Karena sampai sekarang juga kan masih belum tahu kasusnya Iya, berakhirnya betul. seperti Ah, apa. berakhirnya seperti apa. Hanya saja ya sudah kita tahu bahwasannya kenangannya seperti itu. Beberapa korban sampai beratus korban karena hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan seharusnya. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin dari penjelasan kita semua dari kelompok saya maupun dari rekan-rekan saya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman, bisa membuat pandangan teman-teman lebih luas lagi terhadap tragedi Kanjuruhan tentunya, dan teman-teman juga bisa melihat dari sisi baik maupun sisi buruk, dan teman-teman juga bisa melihat dari POV sebagai instansi publik, menjadi POV sebagai masyarakat maupun dari aparat. Kita juga memberikan informasi sesuai sedikit pengetahuan kita dari berita-berita maupun dari beberapa yang sudah beredar seperti itu teman-teman. Mungkin dari berita ini juga bisa jadi pelajaran buat kita ke depannya, baik masyarakat maupun instansi yang ada di Indonesia. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.